Selamat pagi. Jumat 21 Juni 2024. Kita ambil topik hari ini, hubungan koruptor yang ditangkap dengan indeks persepsi korupsi. Sejauh apa sebenarnya hubungan itu bisa? Karena kalau kita lihat pemberitaan-pemberitaan di media hari ini, kalau kita kembali ke bagaimana media memuat pemberitaan yang dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, saja, ya. Ini kita melihat ada sejumlah berita di sini. Bagaimana sebenarnya pemberantasan korupsi itu terus dilakukan, penindakan-penindakan terus dilakukan. Namun pertanyaannya adalah, apakah hal ini menjadi relevan kalau kita bicara bagaimana penindakan itu dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi? Apakah indeks persepsi korupsi ini menjadi makin banyak ditangkap, kemudian akan ada banyak indeks persepsi korupsi yang akan naik? Belajar dari banyak negara, kita ambil umpamanya Malaysia. Di sini per tahun ini mereka memiliki indeks persepsi korupsi 50. Kalau kita lihat statistiknya, korupsinya dari indeks persepsi korupsi mereka di sebelah kiri 2013 sampai 2024 sebenarnya. Ini angkanya di sini 2022 itu adalah 47, tapi 2024 mereka memasuki angka 50 sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa linear, makin banyak yang di sebelah kanan itu number of private person arrested by corruption di Malaysia turun naik ya jumlahnya, tapi kecenderungan naik jumlah yang dikatakanlah ditangkap atau diadili. Artinya di sini untuk sementara memang ada indikasi katakanlah linearitas antara yang ditangkap dengan yang dengan indeks persepsi korupsi. Jadi mereka cenderung naik penindakannya, dan indeks persepsi korupsi mereka adalah saat ini 50. Tetapi kalau kita lihat kembali ke Indonesia, ini menarik kalau kita lihat ya, kita lihat Indonesia, ini teman-teman ICW, tren penindakan kasus korupsi tahun 2015 sampai 2019, itu kecenderungan memang naik di 2019, kemudian turun. Kemudian indeks persepsi korupsi kita pada tahun 2019 itu dinilai pastilah dari penindakan yang dilakukan 2018. Jadi kalau kita lihat 2019 itu turun penindakannya, jumlah kasusnya menjadi lebih sedikit 271, kemudian jumlah tersangkanya juga menurun 580 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi perlu kita jelaskan bahwa indeks persepsi korupsi itu adalah yang dinilai tahun sebelumnya. Jadi penindakan 2018 itu cenderung naik, sehingga kemudian 2019 indeks persepsi korupsi kita itu berada di posisi 40. Nah kemudian kalau kita lihat berikutnya 2019 menurun, sehingga indeks persepsi korupsi di tahun berikutnya 2020 turun menjadi 37, turun, dan seterusnya turun sampai sekarang ini menjadi 34. Jadi maksudnya adalah apakah benar jumlah penindakan ini menjadi penting, atau dengan banyak kita menindak, apakah indeks persepsi korupsi kita auto naik atau dengan sendirinya naik? Ini yang mungkin kita bisa lihat dari sejumlah literatur. Jadi kalau kita ambil katakanlah data yang dimuat, kita ulangi data yang 2019 kemarin, ini menunjukkan bahwa sebenarnya memang kecenderungan apa yang kita sebut penindakan itu naik, nilai kerugian negara juga semakin naik 2015-2019. Tapi kita paham 2020 kemudian indeks persepsinya turun karena memang tadi ada penurunan di 2018. 2019 dinilai naik karena itu data 2018. Nah 2019 turun penindakannya, kemudian 2020 juga dinilai indeks persepsi turun karena yang dinilai itu tak setahun sebelumnya. Nah jadi kalau kita lihat sebenarnya bagaimana literatur, kalau kita lihat dari sejumlah literatur, sebenarnya efektivitas penegakan hukum atau penindakan
dari banyaknya kasus yang kita sudah lihat tadi, ya, sepanjang hari ini hampir setiap hari kita ada berita korupsi di Indonesia. Sejauh apa sebenarnya efektivitas penindakan? Literatur mengatakan bahwa di negara-negara dengan penegakan hukum yang kuat dan efektif, ini dapat mencerminkan upaya yang serius dalam memerangi korupsi. Jadi artinya indeks persepsi korupsi bisa naik. Jadi makin banyak ditangkap, seterusnya. Nah ini kan, ini kita tahun 2024 kan indeks persepsi korupsi 34. Bukan tidak banyak juga yang ditangkap. Hari ini ada penindakan-penindakan juga gitu. Jadi, tapi sebenarnya di negara yang dengan penegakan hukum yang kuat dan efektif, sejumlah literatur mengatakan dapat mencerminkan upaya serius dalam memerangi korupsi. Sehingga IPK bisa naik. Ya, itu terjadi pada 2015 sampai 2019 kelihatan mulai serius. Nah, kemudian IPK-nya naik ke 40 gitu. Nah, pada bagian lain kalau kita lihat sebenarnya apakah di negara dengan hukum yang lemah kemudian ini relevan untuk naik? Meskipun banyak yang koruptor ditangkap, di negara-negara dengan penegakan hukum yang lemah seperti Indonesia misalnya, agak berbeda dengan Malaysia, ya, mereka lebih sustainable juga. Meskipun banyak koruptor ditangkap, tidak cukup untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi. Ini literatur juga mengatakan begitu. Dan itu juga terbukti bahwa bukan berarti tidak ada penangkapan-penangkapan itu, tapi indeks persepsi korupsinya kita justru turun. Nah ini dianggap karena di negara dengan penegakan hukum yang lemah, karena yang dinilai kan persepsi. Nah, kemudian kalau kita berikutnya adalah seperti apa sebenarnya kalau kita mau melihat transparansi dan akuntabilitas itu seperti apa. Di negara-negara yang memiliki sistem transparansi dan akuntabilitas yang baik, cenderung memang memiliki IPK yang tinggi. Artinya kita ambil Singapura, walaupun mereka penangkapan tidak banyak, berapalah kasus-kasusnya, tetapi mereka tetap stay di indeks persepsi korupsi 80. Nah, itu sebabnya kalau kita bilang tadi transparansi dan akuntabilitas ini menjadi bagian yang penting di dalam memberantas korupsi. Yang di bagian depan kita mengatakan bebas dari konflik kepentingan. Jadi sekali lagi kalau kita mau mengatakan bahwa sebenarnya relevansi yang lebih utama di dalam indeks persepsi korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas itu pertanggungjawaban, audit, kemudian patuh atas risiko-risiko yang mungkin akan muncul dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat kembali lagi sebenarnya apa saja yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi ini, karena ini yang diambil ada persepsi publik, jadi persepsi publik itu sudah pasti mempengaruhi. Sehingga IPK didasarkan pada persepsi publik ini, yang juga dari beberapa ahli tentang tingkat korup di suatu negara, seperti saya katakan selalu ada 9 lembaga yang menilai indeks persepsi korupsi tentang perilaku polisi, perilaku TNI, perilaku jaksa, perilaku hakim, perilaku politisi, lawyer dan seterusnya. Jika masyarakat melihat banyak koruptor yang ditangkap atau dihukum, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mempengaruhi pemikiran publik bahwa ada sesuatu yang besar. Jadi artinya ini bukan persoalan tidak ditindak atau menindak, tetapi bagaimana kita membuat hukum itu menjadi lebih efisien dan efektif. Di bagian depan tadi sudah kita sebutkan bahwa yang paling utama itu adalah bagaimana sebenarnya hukum itu bisa dilaksanakan dengan efisien dan efektif penindakannya. Jadi kasus Harun Masiku yang seperti ini kan terlihat tidak efektif. Jadi kita selalu berputar-putar pada isu-isu politik. Nah berikutnya tadi setelah kita bicara bagaimana sebenarnya persepsi publik yang menentukan pikiran antara penindakan dan antara pencegahan dan seterusnya, sehingga kemudian bagaimana kita bisa mengarahkan sebenarnya penindakan ini menjadi efisien dan efektif selain dari unsur-unsur pencegahannya. Yang berikutnya yang menjadi penting adalah sebenarnya kalau kita mau mengatakan bahwa data statistik ini menjadi penting. Sebagaimana kita sudah sampaikan tadi, ada data statistik. Data statistik ini harus kita pegang sehingga kemudian kita tidak nyasar kemana-mana, sehingga kemudian kita bisa melihatnya. Tetapi selalu data statistik menunjukkan penindakan dengan indeks persepsi korupsi itu tidak linear, ya kan? Studi empiris menunjukkan ada hubungan
Tapi beberapa penelitian menunjukkan tidak linear. Jadi kalau barang yang ditangkap itu makin indeks persepsi korupsinya akan turun, tidak ya. Kita lihat saja beberapa periode ini, atau katakanlah 2024 coba kita himpun semua sampai 2023, 2022, katakanlah sampai dari 2019 penangkapan itu tetap ada, tapi tidak menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia yang meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kalau memang kita mau melakukan sesuatu, yang paling utama adalah di bagian depan tadi. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita bisa melakukan efektivitas penegakan hukum. Karena di negara-negara yang kuat, hukum yang kuat dan efektif dapat mencerminkan upaya serius sehingga dapat memerangi korupsi, dan IPK-nya, indeks persepsi korupsinya, bisa naik. Dengan demikian, kalau kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa kesimpulan kita, meskipun ada relevansi antara jumlah koruptor yang ditangkap dengan IPK, tapi hubungan itu tidak linear. Ya, itu literatur mengatakan begitu. Faktor lain yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi adalah efektivitas penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, kemudian persepsi publik. Persepsi publik, mereka mengalami, melihat, merasakan, itu akan mempengaruhi, dan kemudian demikian juga para ahli yang diminta untuk memberikan pandangan tentang skala bagaimana Indonesia memberantas korupsi. Meningkatkan indeks persepsi korupsi harus mencakup pendekatan yang komprehensif dan sistemik. Nah, ini lagi-lagi kalau ada orang bilang, bahkan seorang menteri pernah bilang, hentikan OTT karena itu menghambat investasi. Seorang menteri bilang KPK menghambat investasi. Jadi sistemiknya tidak jalan, dan ini akan menjadi gonjang-ganjing sehingga kemudian kesulitan kita untuk mengundang investasi datang ke Indonesia. Seperti kita lihat, masalah-masalah cukup banyak. Auditor kita juga tadi seperti kita lihat juga ada persoalan di auditor kita, dan ini negara kita, dan saya pikir harus kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama. Dan till then, okay, see you next time. Bye.